Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Afriani AMD, peserta Latsar CPNS 2021 dari Angkatan 15 Kelompok 1. Dengan pengampu materi Bapak Dr. Andes Abdul Rajab MM. Kali ini saya akan menyampaikan mind map mengenai nilai-nilai dasar PNS, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama yaitu dimensi modalitas, yang kedua dimensi tindakan integritas publik, dan yang terakhir dimensi kualitas pelayanan publik. Yang pertama, dimensi modalitas. Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan, sedangkan secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan standar, nilai, dan moral yang diterima masyarakat. Yang ketiga, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Ada 12 kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi antara negara. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundangan mengenai disiplin pegawai ASN. Yang selanjutnya adalah komitmen mutu. Nilai dasar orientasi mutu ada 5. Yang pertama, komitmen kepuasan customer. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang sedang dilayani. Yang ketiga yaitu melindungi dan mengayomi, adalah pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Yang keempat, melayani dengan hati, yaitu pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Dapat dilakukan dalam berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Berikut adalah Fishbone Manajemen Mutu. Fishbone ini menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kerja individual maupun kerja organisasional. Pada baris atas gambar Fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu atau quality planning, mengawasi capaian mutu atau quality control, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan atau continuous quality improvement. Pada baris bawah gambar Fishbone merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan.
rencana mutu yang dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadi rujukan utama. Yang terakhir adalah anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi ada 8. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kepedulian. Ketiga, kemandirian. Keempat, kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kesederhanaan. Yang ketujuh, keberanian. Dan yang terakhir, keadilan. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pembeli dan penerima demi keuntungan bersama. Yang kedua, korupsi ekstraaktif, yaitu yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang dihargai. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keempat, korupsi nepotistik, yaitu berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Yang kelima, korupsi autogenik, yaitu yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Yang keenam, korupsi suportif, yaitu yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Yang terakhir adalah korupsi defensif, yaitu yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Demikianlah mind maps dari saya. Terima kasih.